Selamat pagi semuanya. Terima kasih ya yang sudah datang di sini, menyempatkan waktunya ke sini ya. Ini udah pada kenal apa belum? Udah ya. Jadi nggak perlu kenalan lagi ya. Nah, saya langsung jelaskan aja. Nanti kita di sini akan melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu layanan yang menggunakan dinamika kelompok untuk membahas masalah-masalah yang sedang viral yang ada di sekeliling kita dengan tujuannya menambah wawasan kita. Ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa lebih dahulu aja. Ada yang mau memimpin doa? Saya aja ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ini kita mau waktunya berapa menit? 15 menit aja ya. 15 menit ya. Saya jelaskan lagi. Di sini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok, yang dimana bimbingan kelompok adalah layanan yang menggunakan dinamika kelompok untuk membahas masalah-masalah yang sedang viral di sekeliling kita, yang bertujuan untuk menambah wawasan kita. Oke, nanti kita bisa milih masalah-masalah yang diajukan dari teman-teman, atau nanti juga bisa saya yang pilihkan masalahnya. Oke? Ini mau dipilih atau saya yang milih? Tentukan aja. Saya yang tentukan ya. Kita di sini akan menggunakan asas keterbukaan ya. Diharapkan teman-teman semua terbuka dari apa yang teman-teman tahu, terus asas kesukarelaan yang tentunya teman-teman di sini itu dengan kesadaran diri sendiri, kemauan diri sendiri untuk datang ke sini ya. Baik, kita langsung aja ya. Di sini ada yang tahu masalahnya yang siswa melakukan hubungan di kelas nggak? Ya, Tahu ya, yang dilihatin teman-temannya terus di video. Ya. Ada yang lihat videonya? Udah lihat videonya ya. Nah, itu tuh menurut teman-teman kok bisa ya siswa itu melakukan hal tersebut di kelas, dilihatin teman-temannya terus nggak malu? Menurut teman-teman itu kenapa? Mungkin itu ya sudah terbiasa melakukan kayak gitu. Jadi teman-temannya juga udah biasa kayak melihat hal seperti itu. Mungkin itu bukan kejadian 1 atau 2 kali ya. Karena kalau melihat videonya itu kayak teman-temannya itu kayak udah terbiasa sih. Asik ya. Ya kayak oh ya udahlah. Terus juga kurang pantauan mungkin sih dari gurunya. Jadi kayak siswanya tuh berani melakukan saat gurunya tuh mungkin sedang ada di kantor. Jadi siswanya berani. Ada yang tahu lagi? Mungkin itu ya tadi karena sudah terbiasa juga, kemudian kurangnya pengawasan mungkin dari orang tuanya juga, terlalu membiarkan anak itu, mungkin dari ponsel mereka sering melihat seperti itu, kemudian edukasi juga kurang sehingga mereka itu bisa berani melakukan hal-hal tersebut gitu. Jadi dari sosial media yang udah maju sekarang. Kalau menurut
saya itu hampir sama Mbak Diang sama Mas Mira. Mungkin kebanyakan anak-anak sekolah sekarang kan pada bawa HP ya Mbak. Terus sebagai orang tua kadang ada yang kurang pengawasan. Kalau semisal kita kejadian itu bisa tidak terjadi, mungkin dari orang tua ada pengawasan, mungkin dibatasi mulai dari waktu megang HP, terus suruh cerita apa sih yang ada di sekolah itu. Kalau menurut saya sih yang utama dari cowoknya ya, kayak udah kayak dia punya perasaan yang gak takut sama orang-orang, jadinya paling gak ada yang berani gitu buat laporin. Oh mungkin itu tuh kayak istilahnya semua pada takut Iya, gitu ya sama cowoknya itu ya. Iya. Jadinya pada diem aja ya. Nah, kalau misalkan kenapa sih kok anak zaman sekarang itu bisa sejauh itu nggak takut, kayak langkahnya tuh udah berani gitu loh. Kalau kayak zaman dulu kan mungkin takut ya, masih takut. Kenapa anak sekarang itu SD aja juga udah kayak gitu? Menurut teman-teman kenapa? Kalau menurut saya Mbak, soalnya sekarang kan lagi viral-viralnya guru salah sedikit pasti kan masuknya ke pidana yang diwajibkan. Orang tua nggak terima, misal siswa ada kesalahan dikit aja, misal nggak ngerjain PR, itu ditegur, guru negur, terus orang tua nggak terima, soalnya mungkin ada anak yang langsung kena ke hati, nangis, terus minta pembelaan sama orang tua nggak terima, terus akhirnya laporin guru. Masalah sepele aja bisa kayak gitu, apalagi masalah kayak gini kan, mesti nanti bisa aja orang tua ngelaporin guru, ini pengawasan gurunya kurang kayak gitu. Jadi anak udahlah nyantai gitu loh. Kalau menurut saya kayak gitu. Menurut teman-teman kenapa? Kok bisa ya anak zaman sekarang itu berani banget? Anak SD. Mungkin juga kurang itu ya, didikan dari orang tua ya Mbak. Soalnya tuh banyak sekarang tuh anak kecil aja sekarang kalau dihadapin sama HP udah seneng, udah maksudnya udah nggak rewel. Jadi kan kayak didikan dari orang tua tuh juga kurang ya. Kalau dulu kan nggak ada HP, jadi tuh kayak didikannya tuh kayak ngena dulu di anaknya. Kalau apa tuh belum nikah belum boleh melakukan hubungan kayak gitu. Tapi kalau sekarang kan apalagi kan sekarang semakin canggih ya. Jadi mungkin itu sih apa tuh kurangnya didikan dari orang tua, pantauan orang tua. Jadi anak-anak zaman sekarang kan pegangnya HP semua. Jadi sekarang sih itu sih. Jadi otaknya tuh kayak di apa tuh ya, diatur sama HP sih. Kalau saya sih mirip-mirip sama Mbak Fata ya Mbak, kayak anak sekarang tuh kayak selalu di bawah lindungan orang tua gitu. Pasti nih nanti orang tua aku melindungin kok, nggak bakalan kenapa-napa nih, kayak gitu pasti mikirnya. Iya. Menurut saya ya itulah dengan handphone, sosial media, anak-anak itu sekarang tuh mudah meniru apapun, entah itu baik entah itu mudah meniru kan. Banyak konten-konten juga yang mudah diakses, terutama hal-hal seperti itu, sehingga dengan mungkin menonton seperti itu, terus melihat berita-berita juga yang tadi disampaikan guru dilaporkan orang tua karena mungkin kesalahan anak juga. Jadi zaman sekarang itu tidak seperti zaman dulu ya. Dulu anak sekolah ya diserahkan ke guru, mau salah ya itu tanggung jawab guru untuk menegur mungkin. Tapi zaman sekarang kan beda, mungkin dari orang tuanya juga banyak orang tua zaman sekarang kan yang mungkin menikahnya masih di usia muda, kemudian pemikirannya kan juga kurang, bukan seperti orang tua zaman dulu. Dulu
kita sebagai anak ketahuan pacaran aja mungkin sudah kena marah Iya. ya. Kalau sekarang kan masih SD, masih kecil sudah pacaran. Nah, itu mungkin dari perkembangan zaman juga. Jadi emang peran orang tua itu penting banget ya. Maksudnya tuh jangan sampai salah mendidik. Ketika kita salah mendidik, nantinya anak itu ya jadinya malah seperti itu, malah nanti orang tua aku nggak apa-apa, orang tua aku nggak apa-apa gitu ya. Oke, terus kalau misalnya nih kita kan akan jadi guru BK ya. Kalau misalnya kejadian tersebut akan kita hadapi kayak di sekolahan kita yang kita bekerja, ada murid yang seperti itu, kira-kira kita itu harus gimana? Kalau saya sih yang pertama saya lakuin manggil kedua orang tuanya ya, untuk memberikan kayak supaya mereka itu bisa lebih mendidik anaknya lagi gitu. Itu sih yang pertama yang saya akan lakukan. Terus juga memberikan arahan kepada anak-anaknya gitu, supaya tidak melakukan itu lagi. Kalau menurut saya tuh kan di sekolah kan pasti kan ada batasan waktu megang HP juga kan mbak. Terus pengumpulannya, terus ngasih HP-nya untuk jam apa gitu. Terus kita bisa kalau sebagai guru kan kadang tidak bisa berwenang untuk mengecek HP milik siswa. Bebas. Jadi kita pertama kalau sudah kejadian seperti itu kita panggil orang tua. Terus kita kasih arahan kepada orang tua, kasih pengertian ini anaknya seperti ini. Terus untuk bisa ngasih penjelasan ke anaknya, terus ngasih apalah yang bikin anaknya itu jerah. Terus kalau enggak kita ngasih saran orang tua biar bisa ngecek setiap pulang sekolah. Terus ngasih batasan waktu ngasih HP-nya apa, seperti itu sih. Ada yang lain nggak? Mungkin untuk pelaku yang melakukan hubungan yaitu memanggil orang tua. Kalau untuk gurunya sih mungkin lebih itu ya memperhatikan lagi ya siswa-siswanya ya, karena kan itu juga memang perilaku yang sangat memprihatinkan ya. Terus kalau untuk yang teman-temannya yang merekam atau melihat atau membiarkan saja, itu sebaiknya sih diberikan edukasi ya, diberikan sosialisasi tentang seks bebas, bahayanya seks bebas ya, yang Kalau itu tuh nggak boleh gitu Iya, ya. yang berhubungan Lingkungan itu. juga harus aware gitu ya. Dan juga salah satu caranya adalah untuk melapor, bukan diam aja sih gitu. Terus Mas, Ya itu tadi ya, yang pertama itu kan kejadian di lingkungan sekolah, yang pasti pihak sekolah juga harusnya lebih waspada lagi terhadap pengawasan anak-anak kelas ya. pengawasannya. Mungkin pada saat jam istirahat ada beberapa guru yang kontrol, entah itu keliling atau yang tempat-tempat rawan. Biasanya kan tidak hanya hal-hal seperti itu, mungkin antar teman bertengkar di tempat yang mungkin di belakang kelas atau apa yang sepi-sepi, itu mungkin ada guru yang kontrol. Kemudian setelah kejadian tersebut, yang pasti orang tua juga harus dilibatkan dalam penyelesaian. Kemudian keadaan tadi penyuluhan untuk memberikan edukasi yang terpenting itu. Jadi emang kalau sebagai guru BK itu kita sebisa mungkin mencegah ya. Iya. Kayak tempat-tempat yang di sekolah yang nggak pernah didatangin itu malah kita harus patroli di situ ya. Soalnya itu biasanya jadi sarang-sarang kenakalan ya kan. Nah, kita kan udah mikir-mikir ya tadi ya, udah membahas itu. Jadi sekarang kita santaikan dulu dengan game kita. Jempolkannya Mas. Nah,
Jadi saya jelaskan ya. Ini nama gamenya adalah sakit, sikut, sikat. Ketika nanti saya bilang sakit, teman-teman pegang ke perut. Ketika saya bilang sikut, teman-teman pegang sikut. Dan ketika saya bilang sikat, teman-teman rebutan pulpennya. Latihan dulu ya. Sakit, sikut, sikat. Itu baru latihan. Nah, konsentrasi ya. Sikut, sikat. Lagi. Sakit, sikut, sakit. Tangannya dua, Mbak. Sikut, sakit, sikat. Udah ya, Mbak. Nah, saya tuh mau milih game itu karena apa? Kita kan bisa melatih kecepatan ya, konsentrasi. Nah, supaya nanti kalau kita jadi guru BK itu, kita tuh cepet gitu loh, kayak menangani masalah siswa, apalagi yang masalah seperti itu tuh cepet, kayak langsung tas enggak bertele-tele, enggak harus bingung ini gimana penyelesaiannya gitu. Oke, karena mungkin ini kita udah 15 menit ya, kita akhiri saja. Mungkin kalau besok kita bertemu lagi bisa untuk mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Doa menurut kepercayaan masing-masing, doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya.